Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Setelah kita libur kemarin, ya libur Waisak, dan ya akhirnya kita bikin lagi video teman-teman. Dan ya kita akan kasih teman-teman video analisa teknikal dan juga sekaligus memberikan signal trading buat Anda semuanya lewat video ini teman-teman, karena Anda ada request koin yang pengen dibantu analisa. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau kasih tahu kita bakal akan ada live untuk analisa teknikal yang bakal kita adakan kemungkinan besar adalah besok teman-teman ya. Besok malam kita mungkin akan bakal bikin live analisa teknikal, dan teman-teman kalau ikut di dalam live streaming di YouTube untuk analisa teknikalnya, maka teman-teman bisa merequest koin yang pengen dibantu analisa saat itu juga, dan saat itu juga kita akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa secara langsung. Jadi teman-teman bisa mendapatkan signal secara langsung. Nah, untuk jadwalnya sih teman-teman lebih baik ikut di dalam grup Telegram kita, karena kita bakal update di dalam grup Telegram. Jadi kalau teman-teman ada di dalam grup Telegram, lebih cepat dapat update-annya, dan juga untuk setiap video analisa yang kita bikin juga kita kan selalu share di dalam grup. Jadi pastikan ada ikut dalam grup supaya terus mendapatkan update-annya seperti itu ya. Oke, setelah kemarin kita libur Waisak teman-teman, kita akan bikin video analisa lagi. Dan ya, ini ada koin yang Anda sudah request teman-teman ya di salah satu komentar yang ada di video sebelumnya. Dan kali ini teman-teman kita akan melakukan analisa pada koin Degen teman-teman ya. Koin Degen ini adalah koin yang sudah pernah kita analisa di video-video yang sebelumnya. Kayaknya udah lama banget kita nggak pernah analisa koin Degen ini. Jadi kita benar-benar buta banget sekarang Degen ini sudah kemana arahnya ya. Bagaimana perubahan market cap ini setelah kemarin pumping luar biasa. Apakah Degen juga termasuk koin yang berhasil pumping dan mendapatkan banyak sekali kenaikan, teman-teman? Kita akan cari tahu semuanya lewat analisa video kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan ajak teman-teman untuk nonton video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah tampilan chart dari koin Degen. Time frame yang saya pakai adalah time frame ini one day teman-teman. Dan di sini saya menggunakan Bybit sebagai acuan dari pergerakan harga koinnya ya.
Jadi clear ini adalah Dagon USDT teman-teman, dan seperti yang teman-teman lihat, Dagon tuh kemarin turun, tapi di beberapa hari terakhir ya, ini Dagon naik lumayan tinggi ya. Teman-teman bisa lihat ini ada kenaikan yang luar biasa dari time frame daily loh teman-teman ya. Jadi cukup oke ya, kenaikan time frame daily-nya cukup banyak sepertinya. Tapi nanti teman-teman, saya akan bawa teman-teman untuk melihat chart itu nanti. Dan sekarang saya akan bawa teman-teman untuk melihat dulu dari sisi fundamental coin Dagon-nya ya. Kita akan masuk ke coin market cap terlebih dahulu. Kita akan lihat bagaimana volumenya, bagaimana market cap-nya, bagaimana supply-nya ya. Oke, jadi Dagon ini ada di peringkat 386. Udah pasti sama market cap nggak begitu bagus ya teman-teman ya. Dan harga perdagangan koin Dagon saat ini ada 0,007229. Dan ini naik 64% dari hari kemarin. Wow, ya luar biasa. Oke. Dan kita lihat teman-teman, untuk market cap-nya itu ada di 102,5 juta dolar. Sebentar teman-teman, ini tampilan baru kayaknya dari coin market cap ya. Oke, sebelumnya market cap itu ada di sini kiri kanan ya, volume sama market cap sekarang di bawah ya. Oke, nggak apa-apa, tampilan baru ya. Nah, kalau kita lihat dari market cap teman-teman, ini coin Dagon di 102,6 juta dolar, yang mana secara market cap ini tidak begitu besar ya. Saran kita adalah di minimal 1 billion ya, atau standarnya adalah minimal 1 billion dolar. So, untuk market cap sendiri itu, saya nilainya nggak bisa gede karena memang secara market cap dia masih belum besar. Jadi ya, kita kasih cuma paling 20 poin dari 100 poin teman-teman ya. Nah, untuk volumenya, ini agak lumayan karena lebih besar daripada market cap-nya ya. Volumenya itu naik 1000% teman-teman ya, karena memang kenaikannya gila sih kemarin itu ya. Kita akan lihat nanti di dalam chart ya, karena memang kenaikannya luar biasa. Nah, untuk volumenya dia ada 348,22 juta dolar. Jadi termasuk besar apa enggak? Sebenarnya udah termasuk oke ya, karena volume yang kita selalu sarankan kalau misalnya teman-teman pengen trade di coin itu adalah minimal 100 juta dolar. Kalau ini kan sudah 348 juta dolar. Jadi udah cukup lumayan besar teman-teman ya. Jadi 3 kali lipat dari yang kita sarankan ya. Jadi untuk volume secara scoring dia bagus ya. Saya mungkin bisa kasih di angka 85 dari 100 kali teman-teman ya. Sehingga kalau kita tambahkan dengan scoring yang tadi di market cap yang hanya 20 dari 100 dengan 85 dari 100 teman-teman, kita gabungin, ini kurang lebih ada sekitar 105 dari 200. Nah, secara totalnya berarti nilainya skornya adalah 50 dari 100 ya, untuk market cap dan juga volumenya teman-teman. Jadi kalau Dagon ini dipakai buat trade, kelihatannya oke ya, tapi kalau untuk hold, nah itu jadi masalah ya. Oke, kita akan lihat dari supply teman-teman ya, karena supply-nya juga penting banget kita cari tahu ya. Untuk maksimal supply-nya itu ada 36,96 billion koin Dagon, teman-teman. Jadi maksimal supply-nya sudah tampil, artinya koin ini tidak bisa lagi dibikin, teman-teman ya. Tidak bisa lagi dibuat baru ya. Jadi sudah maksimal 36,96. Lalu kita lihat total supply-nya juga sama, sudah 36,96 billion ya. Artinya sudah berhasil mungkin di mining, mungkin juga tidak di mining ya, tapi benar-benar sudah disuplai secara keseluruhan dari total koin atau maksimal koinnya. Nah, cuman ini nih ya, circulating supply-nya ya itu hanya sebesar 14,17 billion ya. Artinya secara circulating-nya itu harusnya kalau 36 berarti harusnya sekitar 18 ya teman-teman ya, 18,36, oke. Harusnya sekitar 18 itu paling tidak 50%-nya, bahkan ini di bawah 18, cuma 14,17 ya. Berarti secara circulating supply-nya dia tidak bagus. Nah, kalau circulating supply-nya tidak begitu bagus, berarti masih ada koin-koin yang mungkin ya, masih di lock atau tidak tracking, untracked teman-teman, atau memang dipegang sama developer, sama investornya, sama core timnya yang jumlahnya juga masih lebih besar ya, di atas 50% ya. Coba kita lihat di sini ada tulisan unlock-nya nggak teman-teman ya. Kalau ada datanya sih harusnya muncul ya. Top holder-nya, oh ini banyak sekali top holder-nya ya. Ini, nah teman-teman bisa pelajari top holder dan sebagainya ya. Lalu di sini ada tulisan unlock apa tidak, nah sepertinya tidak ada data ya teman-teman. Oke, tidak ada datanya ya. Jadi, circulating supply ini tidak sesuai dengan total supply-nya. Ya, ini dikarenakan mungkin ada koin yang lebih dari 50% itu mungkin masih dipegang sama developernya, mungkin masih dipegang sama investornya, ya, lalu juga mungkin core team-nya,
atau mungkin belum di open ya, masih di lock ya, atau juga mungkin tidak ter-tracking ya, atau untrack teman-teman. Jadi banyak penyebabnya. Intinya secara supply, circulating supply dia tidak 100%. So untuk supply bagaimana untuk scoringnya? Sebenarnya dari maksimal supply dan total supply sudah bagus, tapi ke circulating ini bikin jelek teman-teman ya. Jadi kalau saya kasih nilai, ini untuk supply itu paling juga sama, sekitar 50 dari 100. Jadi secara keseluruhan, kalau kita ngambil total skornya, ya ini kurang lebih sekitar 50 dari 100 untuk scoringnya teman-teman. Ya. Ini tentang coin market cap. Sekarang coba kita ke CoinGecko, karena kita pengen tahu dia ada di ekosistem apa teman-teman ya, coin ini. Oke, kita lihat di sini untuk Degen Coin itu berada di chain-nya itu base ekosistem teman, ekosistem base ya. Dan dia termasuk, ini ada 4 jenis, 5 jenis totalnya, smart contract platform ya, kemudian meme coin. Jadi Degen ini termasuk meme coin juga teman-teman ya. Layer 3 teman-teman, base meme ya, lalu kemudian ada Fastcastle ekosistem ya. Ini saya kurang tahu nih apa ya. Tapi intinya dia ada beberapa kategori dan Degen ini termasuk meme coin ya. Nah, kalau kita bicara meme coin, berarti memang risk-nya juga lebih gede. Dan melihat circulating supply-nya seperti itu sih, ya risk-nya agak gede. Ya. Nah, kalau teman-teman pengen cari tahu lebih banyak tentang coin ini, bisa pelajari di sini ada about-nya, tokenomics-nya, dan holder-nya. Ya. Secara overall sih, kalau dari fundamental, coin ini masih punya resiko lumayan besar lah. Jadi secara scoring saya juga tidak bisa kasih terlalu tinggi, paling hanya total sekitar 50 dari 100 teman-teman. Jadi kalau Anda mau beli coin ini, ya Anda coba perhatikan bagian itu. Kalau ditanya kepada saya, ini kalau di hold oke apa enggak, saya akan bilang ini lebih baik jangan di hold. Ya, kalau teman-teman trading kan masih oke lah, ya walaupun resikonya juga agak gede, tapi ya masih oke dibandingkan di hold teman-teman. Ya, oke sekarang kita akan masuk ke dalam chartnya ya. Nah kita akan lihat chartnya teman-teman. Yang terendah dia sebelumnya ada di sini ya, ini terendahnya, pergerakan terendahnya di sini teman-teman, dan ini tren naik yang dibentuk ya. Jadi ini kan tren turun masih jalan sampai akhirnya dia break sini ya, lalu kemudian dia berhasil tembus daerah sini, paling tingginya di sini ya, dia tembus ini kurang lebih di 0,0056 sekian, itu dia tembusin ya. Lalu ini berhasil membuat pergerakan naik ya, pergerakan naik atas ya teman-teman ya. Nih kita lihat ya. Dan ya ini tinggi banget ya. Jadi kalau kita ngukur dari sini, yang paling bawah sini, ini berarti ada kenaikan kurang lebih ada berapa persen ya teman-teman. Cek dulu ya. Oke, kenaikan harganya ada kurang lebih sekitar 230-an persen. Ya, tepatnya 232%. Dan ini adalah movement yang paling ditunggu teman-teman ya. Karena dengan dia berhasil nge-break area atas ini kan ada area supply teman-teman ya dari coin ini ya. Dan ini berhasil di break sama dia ya. Jadi ini ada area supply, bukan demand zone, tapi supply zone ya. Dia berhasil break area ini dan menuju ke atas terus teman-teman. Dan ini adalah good sign ya, good sign, dan ini very good, artinya dia berhasil membreak satu structure turun, sekarang berubah menjadi structure yang menunjukkan kenaikannya ya. Dan kalau kita melihat seperti ini teman-teman, kira-kira boleh nggak sih kita melakukan holding di coin ini? Seperti yang saya bilang tadi, dari sisi fundamental itu paling cuma 50% scoring dari saya. Tapi kalau kita lihat dari sisi chart aja teman-teman, ini punya potensi lumayan ya. Apalagi Degen ini sebelumnya pernah mencapai harga tertingginya itu di, jauh sekali ya teman-teman, ya, jauh banget ya. Harga tertinggi itu ada di 0,06 ya, sekarang nolnya ada 2, jadi bisa naik tinggi banget ya, bisa naik mungkin berapa ratus persen lagi kali dari sini ya. Nah, jadi secara overall sih kenaikan ini bagus ya, ini bagus banget untuk membuat si Degen ini punya structure market itu menuju ke uptrend ya, atau benar-benar naik lagi kenaikan ya. Jadi overall kalau misalkan kita bilang mau hold kalau ini bagaimana dari sisi chart? Dari sisi chart ini menggiurkan, tapi dari fundamental itu punya resiko besar. Jadi kembali ke teman-teman, kira-kira mau pegang koin ini apa tidak? Kalau saya sih bilang ini beresiko. Ya, kalau teman-teman misalkan pengen cari yang lebih aman, ada banyak koin lain yang teman-teman bisa investasikan. Ya. Sekarang kita ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, dan ini juga akan langsung menjadi signal trading buat Anda yang pengen trading teman-teman di coin Degen. Ya. Jadi kita akan turun ke 1 jamnya dia. Ya, kita akan lihat pergerakan 1 jam ini teman-teman ya. Oke, kita pendekin dulu ya untuk 1 jamnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Jadi di sini sebenarnya cukup landai sampai akhirnya dia break teman-teman ya. Landainya itu ada di sekitar sini ya. Coba kita ambil paling bawahnya. Oke, ini landainya kurang lebih di sekitar sini ya. Ini landai, terus kemudian break dan tembus tinggi banget ya. Dan kalau kita lihat pergerakannya, ini kan sudah membuat tren naik itu seperti ini teman-teman. Terus naik. Nah, sekarang ada di sini. Apakah ini bakal jadi area higher low-nya? Ini mungkin masih kita tanda tanya dulu, tapi kita akan cari tahu nanti dari Fibonacci ya. Sekarang saya akan masuk ke, ini kan trennya tren naik ini teman-teman. Ini kelihatan banget tren naiknya ya. Ini saya rapin dulu. Oke, di sini udah benar ya. Lalu di sini ada area area demand ya di bawah sini ya, ngikutin time frame-nya ya, time frame 1 jam yang saya buka saat ini teman-teman. Ini ada area demand yang harus di break. Kalau tidak berhasil break berarti dia akan lebih tinggi lagi atau bikin higher high yang terbaru teman-teman ya. So kalau misalkan kita lihat seperti ini area yang oke belum kita entry. Secara market structure sudah jelas ini adalah market structure tren naik ya. Jadi kalau kita mau trading kita jangan pernah lawan tren teman-teman ya, karena kalau kita lawan tren itu cukup berbahaya sekali ya. Jadi kita lihat dari Fibonacci-nya apakah ini masuk ke area untuk masuk entry atau tidak teman-teman ya. Kita buka setup-nya dan yep, dia tadi sempat masuk tapi akhirnya naik lagi ya. Artinya belum benar-benar ke bawah ya. Jadi kalau saya bilang saat ini sih teman-teman mending wait dulu ya. Wait dulu market itu turun, masuk ke area open posisi seperti ini ya. Dan ini bakal ada 2 area open posisi yang teman-teman bisa masuk ya. Area pertama itu di sekitaran sini, ini area pertama. Area kedua itu di sekitaran sini ya, price-nya ya kurang lebih. Jadi ada 2 area itu teman-teman boleh masuk, sehingga signalnya menjadi signal long untuk coin Degen teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau entry, ini adalah harga entry yang paling oke ya. Jadi saya tulis di sekitar samping sini ya teman-teman ya. Jadi untuk koinnya coin Degen ya, Degen USDT / USDT. Terus posisinya ini adalah posisi long yang paling oke ya. Oke, posisi long. Dan untuk entry-nya, entry pertama itu akan ada di 0,006949. Nah, ini area pertama sampai dengan 0,005776 ya. Jadi teman-teman kalau mau entry-nya di kurang lebih price-nya segitu ya. Nah, untuk entry kedua ini saya kecilin dikit teman-teman biar nggak terlalu lebar ke samping ya. Oke. Untuk entry kedua itu teman-teman bisa ambil di kurang lebih 0,005776 sampai dengan kau turun lagi 0,004622 teman-teman. Nah, ini adalah 2 area entry yang teman-teman boleh ambil ya. Seandainya kalau kita entry teman-teman ya, paling oke sebenarnya entry-nya di mana sih? Paling oke itu kalau misalnya teman-teman entry di angka di level kurang lebih yaitu di 0,005776 ya. Jadi area entry yang sebenarnya paling disarankan tuh adalah area entry yang ada di level ini ya. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah area entry yang sebenarnya cocok banget dan ini cukup bagus ya. Jadi di area sini teman-teman ya, di sini sekitaran sini ya. Karena di bagian bawahnya ini ada area yang sebelumnya menjadi area supply yang berhasil dia break ya. Jadi itu akan jadi area perlawanan kemungkinan besar dari coin Degen ya sebelum dia membuat kenaikan yang lebih tinggi ya. Oke, ini kita hapus dulu ya biar nggak terlalu lebar. Oke. Nah, oke, nah bagus ya. Jadi harusnya kalau misalkan ditanya apakah entry yang paling oke saat ini, saya sih lebih sarankan teman-teman wait dulu masuk ke area entry yang 0,005776. Nah, kalau sudah masuk ke situ, tinggal kita lihat resikonya bagaimana. Ini posisi long teman-teman ya. Kita lihat posisinya kalau saya entry di sini, terus kemudian untuk SL-nya misalkan kita taruh di sekitaran sini 920, ini 1/2 ya teman-teman ya. Misalkan kita mau TP di swing point atas ini teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan Fibonacci ya. Kita akan coba buka deh teman-teman. Kita akan lihat Fibonacci-nya masuk apa enggak ya. Oke, Fibonacci extension ya. Nah, ini ke atas sini lalu turun ke sini ya. Kita anggap entry-nya di sekitar situ, berarti kita bisa TP ya kurang lebih bakal akan ada di sekitar 0,8284 teman-teman ya. Itu area swing point-nya ya. Jadi untuk TP-nya, TP pertamanya
itu kurang lebih ada di 0,008878 sampai dengan 0,009724 ya. TP kedua itu teman-teman bisa ambil kurang lebih di 0,009724 sampai dengan 0,010801 ya. Jadi ini adalah TP-nya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau TP di yang ke sini, yang posisi ini, maka untuk stop loss-nya itu paling oke ada di bawah sini ya, sesuai ini ya. Jadi untuk stop loss-nya ada di 0,004774 ya. Stop loss-nya taruh di 0,004774 ya, benar ya. Kita coba sesuaikan lagi ya. 4774. Nah, kurang lebih teman-teman ya. Jadi ini adalah signal buat teman-teman trade di CoinDegen ketika nanti CoinDegen masuk area untuk entry, kurang lebih harganya di ya, kita saranin di entry 2 teman-teman ya, di 0,05776 sampai dengan 0,004622 ya, tapi harusnya sih nggak nyampe situ, dia bisa rebound, dan kalau dia rebound teman-teman entry aja di 0,005776 dan bisa pasang stop loss di 0,004774 dan untuk TP-nya di atas dari di atas dari ini ya, 0,8284 teman-teman. Kalau bisa TP di yang 87 ini ya, sekitar 8878 itu jauh lebih baik, dan kalau di atasnya lagi itu lebih baik lagi teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja signal trading dari saya untuk CoinDegen kali ini teman-teman di tanggal 13 Mei 2025. Dan video ini dibikin agak terlalu sore teman-teman, karena tadi siang saya ada banyak kegiatan ya. Kita bikin video ini jam 17.31 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti kalau diupdate, di posting, kemudian muncul di YouTube Anda, ya Anda tinggal cek lagi CoinDegen itu sudah berada di harga berapa. Time frame yang saya pakai adalah time frame 1 jam teman-teman ya. Jadi Anda cek lagi harganya, dan kalau dia berhasil turun masuk ke area untuk untuk entry, pastikan teman-teman entry kurang lebih di 0,005776. Nah, di area itu adalah area entry yang paling oke, dan kalau dia rebound, Anda masuk di situ teman-teman ya. Tapi kalau nggak masuk bagaimana? Kalau nggak masuk maka Anda skip aja ya. Dan kalau dia pun masuk terus turun terus, jangan pernah OP. OP itu hanya ketika dia turun, dia naik lagi, baru kita OP teman-teman ya. Jadi seperti itu signal trading CoinDegen sesuai dengan yang Anda request teman-teman. Kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silahkan komen di bagian bawah video teman-teman. Nanti kita akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan ya. Dan terakhir kesimpulan dari saya, ya ini koin kalau untuk hold kayaknya masih kurang oke, tapi untuk trading sih oke lah teman-teman ya. Dari scoring juga yang saya berikan kurang lebih hanya 50 dari 100 dari sisi fundamental koin ini. Jadi saya kembalikan kepada Anda untuk holdingnya. Nah, kalau holding dari saya sendiri sih, saya tidak terlalu sarankan, mengingat dia punya market cap-nya masih belum besar. Ya, tapi kalau trading sih bebas teman-teman ya, karena trading kan tidak panjang. Oke? Jadi itu aja dari saya teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video analisa yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.